Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, insya Allah kita akan mereview tiga kayu dari Jola. Kayu terbaru dari Jola. Yaitu ada Jola Trinity, ya, Vizaris Trinity. Kemudian Jola Vizaris Hybrid. Kemudian Jola Vizaris Freeze, ya. Nah, apa aja yang terkandung di dalam tiga kayu ini? Teman-teman simak lebih detailnya ya. Nah, kita sekarang akan mereview kayu Vizaris Trinity ya. Ini dia bentuknya Trinity, dan ini adalah kayu yang paling mahal dari seri Vizaris, ya, Vizaris Trinity. Kalau dari segi tampilan ya, segi tampilan dan finishing ini sangat oke banget, ya. Segi tampilan dan finishing ini halus ya, dan produksi dari plywoodnya juga oke banget nih, rapi, ya. Nah, dan untuk plywoodnya, komposisinya, nah ini ada yang unik. Di sini tertulis X3. Apa maksudnya X3? X3 di sini adalah campuran anyaman antara PBO, ya. Kalau dari teknologinya Jola, dia menyebutnya PBO ya. Tapi kalau misalkan di Butterfly itu dia seperti Zilon, ya. Dia campuran antara PBO dan Arilet plus karbon. Nah, 3 komposit dijadikan satu anyaman. Jadi dia yang horizontalnya ini PBO, vertikalnya ini Arilet. Kemudian dicampur tuh, ya. Kemudian dijadikan satu, dianyam. Hasilnya adalah menghasilkan X3, ya. Nah, unik kan teman-teman? Teknologi terbaru dari Jola, yang mungkin ini adalah teknologi pertama campuran dari 3 karbon sekaligus di dalam satu komposit, ya. Kalau sekilas, kalau outernya ini ya teman-teman kita bisa melihat ya, outernya ini adalah limbah, ya. Kita sama-sama tahu outernya ini limbah. Oh ya, sebelumnya ini ada 7 plywood, sama dengan yang hampir bisa dikatakan mirip dengan Butterfly ya. Nah, kita mulai dari yang outer yang paling depan ya, yang sisi forehand ini adalah limbah. Kemudian di sini ada X3, kemudian di sini ada limbah lagi, kemudian tengahnya ya sebagaimana Butterfly ya, itu adalah kiri, kemudian limbah ya, kemudian X3, kemudian outer yang sisi backhand adalah limbah lagi ya. Kalau dari dimensi handle ini mirip banget nih, hampir mirip banget dengan Super JLC, Janjike ya, hampir mirip, cuman tapi ini agak sedikit dimensinya agak sedikit kecil. Tapi kalau di handling begini, dipegang ya, ini sangat nyaman ya teman-teman ya. Nah, ini dari seri yang Trinity. Kemudian kita masuk kepada seri yang hybrid. Nah, seri hybrid ini untuk dari segi harga di bawahnya daripada seri Trinity. Sebagaimana ya kita lihat ya, tampilannya ini seperti ini. Berbeda ya, hybrid. Jadi sisi sebelahnya komposit satu, sisi sebelahnya komposit satu. Nah, untuk dari finishing juga sama dengan yang Trinity, dia sangat rapi ya. Dan outernya juga dari finishing secara tampilan ini sangat oke lah. Nah, kemudian untuk plywoodnya, sebagaimana teman-teman lihat nih, ini kayu apa? Kayu koto ya. Ini diproduksi oleh Jola, digadang-gadang bisa menyamai atau bisa mengganti atau bisa kalau misalnya teman-teman budgetnya kurang, budgetnya pas-pasan tapi pengen merasakan super, inilah Vizaris. Ingat teman-teman ya, Vizaris Hybrid. Karena apa? Karena dia teknologinya sudah pakai super PBO, atau kalau di Butterfly yang teman-teman sudah kenal adalah super ZLC ya. Tetapi teman-teman yang menggunakan layer komposit
super PBO hanya di sisi forehandnya. Di sisi backhandnya itu menggunakan ZLC. Nah, makanya disebut hybrid. Jadi dua teknologi yang berbeda. Nah, untuk plywoodnya tetap sama, ini ada 7 plywood ya. Dan dia di outer karbonnya. Dia menggunakan koto ya. Outer kayu plywood yang dari Vizaris hybrid ini koto. Kemudian karbonnya super PBO atau super ZLC ya. Kemudian dia limbah, kemudian dia kiri, kemudian dia limbah, kemudian dia PBO ya, teman-teman, PBO atau ZLC. Kemudian outer untuk sisi backendnya adalah koto lagi ya. Nah, ini digadang-gadang sebagai kompetitornya ya, bisa dibilang kompetitor lah, atau apa sih namanya, substitusi ya, substitusi dari Janjike Super ZLC, teman-teman. Nah, ini dengan harga yang cukup terjangkau. Kalau apabila teman-teman mau beli kayu, pengen mencoba kualitas Super ZLC itu gimana, atau inilah ya. Nah, kemudian kita akan kita unboxing ya, Jola Vizaris Freeze. Nah, kalau ini ya digadang-gadang ya bisa bersaing dengan apa, teman-teman? Kalau di Butterfly yaitu seri Arilet-nya Butterfly. Ya, bisa dikatakan bisa bersaing dengan Viscaria. Tetapi teman-teman patut diingat, dari Jola dia menerapkan bukan koto ya outernya, tapi dia limbah. Nah, kalau di Butterfly mungkin mirip dengan Michael Mas ya. Zaman dulu Michael Mas, dia outernya limbah. Ya. Nah, kalau dari segi finishing teman-teman ya, ini sama handlingnya mirip Janjike ya. Tapi kemudian dari segi finishing ini ya lumayan bagus lah, quality controlnya ya bagus. Kemudian untuk plywoodnya juga dia menerapkan 7 komposisi juga ya. Ya, mungkin ini diproduksi untuk bisa bersaing dengan Butterfly teman-teman, tapi dengan harga yang terjangkau ya. Untuk plywoodnya teman-teman, jadi outernya ini adalah limbah, kemudian komposisinya adalah kompositnya adalah Arilet karbon, atau bisa dibilang ya sama ya, ALC ya, tulisannya ALC ya, Arilet karbon. Kemudian dia limbah, kemudian dia tengahnya adalah kiri ya, tengahnya ini adalah kiri ya teman-teman ya. Kemudian dia limbah lagi, kemudian dia Arilet karbon lagi, kemudian outer sisi backendnya adalah limbah ya teman-teman. Kalau dipegang nih semua dari ketiga seri ini sangat nyaman teman-teman ya. Nah, inilah tiga produk terbaru dari Jola ya, yang digadang-gadang bisa bersaing lah ya, bisa bersaing dengan Butterfly, tapi dengan harga yang terjangkau teman-teman, pas sama kantong. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman pengen mencoba? Saya sendiri pun akan mencoba ya teman-teman. Insya Allah saya akan mereview kayu hybrid ini, Jola Vizaris hybrid dan Vizaris Trinity. Kalau Arilet, nah tahu sini teman-teman, Arilet butuh tenaga. Ini adalah untuk orang-orang yang suka dengan komposit Arilet. Nah, kalau saya nyerah, tukar bensin teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang penggemar Arilet bisa mencoba untuk Vizaris Freeze ini. Nah, kalau saya insya Allah akan mereview dari Vizaris hybrid dan Vizaris Trinity. Oke, begitu teman-teman ya. Ya, ini video unboxing kali ini. Nah, ini bentuk tampilannya teman-teman. Tampilan dari boxnya ya. Seperti ini teman-teman. Ya. Tampilan dari boxnya. Di sini ada keterangan ininya. Keterangan daripada produknya. Kemudian di sinilah yang berbeda nih. Di sini ada busa untuk ya mungkin untuk safety-nya ya. Tingkat keamanan daripada keamanan kayunya ya. Jadi Jola sangat mengutamakan dari segi keamanan. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Gimana? Teman-teman, apakah ingin mencobanya? Silahkan bisa kontak atau bisa hubungi Om Peter Jawinda, atau mungkin reseller daripada SPS Surya Prima Sport
Kalau di Jakarta ini bisa langsung teman-teman kunjungi ke Pangeran Jayakarta ya, SPS Surya Prima Sport Pangeran Jayakarta, atau langsung bisa ke Jogja ke SPS Koyuki langsung ya teman-teman ya. Pokoknya worth it. Nah, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, membantu teman-teman mencari pilihan kayu yang akan dibeli ya. Oke? Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.